Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Setia Edu Pesantren, berjumpa lagi dengan kami di channel Edu Pesantren, Edukasi Pesantren. Di video kita kali ini, kita akan membahas materi Gharibul Quran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya Sobat. Kali ini kita akan membahas lafadz saurikum. Maaf. Nah, kira-kira Sobat tahu nggak titik masalah pada lafadz saurikum ini? Nah, oke, sekarang kita bahas sama-sama ya Sobat. Jadi, titik masalah pada lafadz saurikum ini adalah pada huruf hamzahnya. Ada apa sih dengan huruf hamzahnya? Jadi, huruf hamzahnya ini dia harus dibaca pendek. Kenapa sih dia harus dibaca pendek? Karena hamzahnya ini menempati rumahnya alif. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan Sobat tentang masalah huruf hamzah. Nah, jika Sobat ingin keterangan yang lebih rinci, Sobat bisa melihat pada video sebelumnya. Nah, lafadz saurikum ini ada di surah Al-Anbiya pada juz 17 pada ayat 37. Masih ingat ya Sobat? Tadi saurikum ini huruf hamzahnya dia harus dibaca pendek. Nah, untuk praktiknya seperti ini Sobat. Saurikum. Saya ulangi lagi. Saurikum. Saya ulangi lagi. Saurikum. Sebagai pembuktiannya, untuk pembuktiannya saya akan memperlihatkannya di mushaf. Sebentar ya Sobat. Nah, kelihatan kan Sobat? Ada lafadz saurikum. Nah, ini pada lafadz saurikum ini hamzahnya menempati rumahnya alif. Nah, apabila ada huruf hamzah yang menempati rumahnya alif, maka hamzahnya harus dibaca pendek. Nah, dia terletak pada surah Al-Anbiya pada juz 17 dan pada ayat 37. Saya akan praktik sekali lagi ya Sobat. Saurikum. Saya ulangi lagi. Saurikum. Oke, selanjutnya kita akan membahas lafadz wayadra'u. Titik masalah pada lafadz wayadra'u ini sama dengan lafadz yang tadi, yaitu lafadz saurikum pada huruf hamzahnya. Nah, lafadz wayadra'u ini ketika dia dibaca wasol, maka hamzahnya harus dibaca pendek. Nah, yang kedua, ketika dia dibaca waqaf, maka hamzahnya
harus dibaca sukun. Nah, lafadz wayadira'u ini terletak pada surah An-Nur pada juz 17, pada juz 18 pada ayat 8. Nah, sekarang saya akan masuk kepada praktiknya ya sobat. Yang pertama, ketika wasol dulu. Nah, ketika wasol, maka huruf hamzahnya harus dibaca pendek. Wayadira'u. Saya ulangi lagi. Wayadira'u. Nah, yang kedua, ketika dia dibaca wakof, maka huruf hamzahnya harus dibaca, huruf hamzahnya harus dibaca sukun. Praktiknya seperti ini sobat. Wayadira. Saya ulangi lagi. Wayadira. Nah, sebagai pembuktiannya, saya akan menunjukkannya di mushaf. Nah, kelihatan kan sobat? Ada lafadz wayadira'u pada surah An-Nur pada juz 18 pada ayat 8. Nah, saya akan praktik sekali lagi ya sobat. Ketika wasol, maka tadi hamzahnya harus dibaca pendek. Wayadira'u. Nah, yang kedua, ketika dia dibaca wakof, maka hamzahnya harus dibaca sukun. Wayadira. Sekali lagi, wayadira. Selanjutnya kita akan membahas lafadz fihi muhanan illa. Jadi, hak pada lafadz fihi ini, haknya harus dibaca panjang satu alif ketika dibaca wasol. Maka ketika wasol, haknya harus dibaca panjang satu alif. Nah, karena apa? Hak ini ketika wasol dia harus dibaca panjang satu alif, karena hak ini namanya adalah haul khafdi, yaitu hak untuk merendahkan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Hak pada lafadz fihi di sini, haknya ketika dibaca wasol maka harus dibaca panjang satu alif. Nah, kenapa dia harus dibaca panjang satu alif? Karena hak di sini namanya adalah haul khafdi. Hak yaitu hak untuk merendahkan. Lalu sekarang pertanyaannya, hak ini merendahkan siapa? Jadi gini sobat, pada ayat 68, jadi ayat sebelum fihi ini, sebelum ayat 69 ini, menerangkan bahwa yang pertama orang yang kikir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh, orang yang berzina. Nah, keempat orang ini dia akan mendapat hukuman
dan hukuman ini sangat berat. Nah, lalu dikuatkan oleh ayat ini. Dikuatkan bagaimana? Bahwa nanti hukuman yang sangat berat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukuman tadi udah berat, malah tambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilipat gandakannya kapan? Nanti pada saat hari kiamat. Dan pada hukuman itu mereka akan kekal di dalam azab itu. Dan dia kekal di dalam azab itu dan dalam keadaan yang sangat terhina. Jadi fihi ini adalah gunanya untuk merendahkan. Merendahkan siapa? Merendahkan orang-orang tadi, yaitu keempat orang ini. Jadi tadi orang yang kikir, orang yang menyekutukan Allah, lalu orang yang membunuh, dan orang yang berzina. Jadi ketika kita membaca fihi, haknya kita baca panjang, sama saja kita menyetujui atau kita kita ikut merendahkan keempat orang ini. Nah, lafadz fihi muhanan illa ini terletak pada surat Al-Furqan ayat 69 dan juz 19. Jadi terletak pada surat Al-Furqan pada ayat 69 dan ini ayat 69 dan pada juz 19. Nah, untuk praktiknya seperti ini sobat. Masih ingat kan sobat? Tadi hak di sini ketika dia wasol maka harus dibaca panjang. Nah, saya akan mempraktikannya. Fihi muhanan illa. Saya akan ulangi sekali lagi. Fihi muhanan illa. Nah, sebagai pembuktiannya, saya akan memperlihatkan sobat lafadz ini di mushaf. Nah, kelihatan kan sobat? Ada lafadz fihi muhanan illa. Ini terletak pada surat Al-Furqan pada juz 19 pada ayat 69. Nah, saya akan praktik sekali lagi ya sobat. Jadi ketika dia dibaca wasol, maka haknya harus dibaca panjang satu alif. Fihi muhanan illa. Sekali lagi. Fihi muhanan illa. Nah, oke, sekarang video kita kali ini saya cukupi dulu ya sobat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat yang ada di rumah. Nah, jangan lupa tonton terus video Edu Pesantren dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.